Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, di mana hari ini pemateri adalah Ibu Sri Afriani Sinaga akan menyampaikan materi berupa implementasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan, selanjutnya bisa kita terapkan kepada anak didik kita mengenai implementasi budaya positif. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja ke acara utama, yaitu materinya Ibu Sri Afriani Sinaga yang sudah siap untuk memberikan materi kepada kita semua. Kepada Bu Afriani dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Pak Solihin telah membuka kegiatan kita pagi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru yang bersedia hadir di tempat ini saat ini untuk kita bersama-sama belajar mengenai implementasi budaya positif di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Kuala Lumpur. Bapak Ibu, ini ada harapan kita adalah setidaknya kita bisa mengimplementasikan apa yang kita terima hari ini di dalam kegiatan atau proses belajar mengajar kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mulai materi saya hari ini, yaitu kita akan memulai dengan implementasi budaya positif. Itu judulnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan belajar dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan dengan rasa senang. Kebutuhan ini harus kita pertimbangkan saat kita mengajar di dalam kelas. Ketidaknyamanan hukuman. Kita memotivasi murid untuk melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik di mana murid menghindari hukuman, menghindari pelanggaran atau kesalahan itu hanya sekadar untuk menghindari hukuman. Artinya motivasi itu datang dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, ya, bukan dari dalam dirinya sendiri, bukan terbangun atas dasar ingin merubah atau atas dasar nilai-nilai kebajikan universal yang dia punya. Dan yang ketiga adalah motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik.
Nah, inilah Bapak Ibu motivasi yang harus kita kembangkan kepada setiap anak didik kita. Konsep disiplin dengan identitas gagal, kita akan membandingkannya dengan identitas sukses nantinya. Yang pertama, disiplin dengan memberikan hukuman, menyakiti, tidak nyaman, murid merasa takut, paksaan atau memaksa, murid menyembunyikan kesalahan identik dengan berbohong, dan murid menjadi rendah diri. Lalu, konsep disiplin dengan penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Ketika orang lain diberikan penghargaan, dia tidak diberikan, merasa rendah diri ya. Aku hanya ranking sekian, aku tidak baik, aku bukan bagian yang baik di kelas ini, begitu. Sering sekali itu tidak kita sadari. Kemudian merampas hak menghargai diri. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita tekankan. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsep disiplin dengan memberikan konsekuensi. Konsep disiplin dengan konsekuensinya akan memberikan penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi motivasinya dari konsekuensi ini terbangun motivasi intrinsik dari anak. Kemudian restitusi. Restitusi yang pertama, murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol akan segala sesuatu yang dia lakukan. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi. Contoh kasus, murid sering tidak mengerjakan tugas. Ketika guru memberikan hukuman, guru menghukum murid hormat bendera selama 15 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat jam istirahat. Artinya memberikan kesempatan pada murid untuk mencari solusi. Yang kedua, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu dirinya atau membantu murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu, ini 5 contoh posisi kontrol, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru pembuat masalah ya. Guru menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian, posisi guru sebagai teman, posisi guru sebagai pemantau, dan posisi guru sebagai manajer. Saya pribadi, Bapak Ibu, sebagai guru saat ini saya masih cenderung dalam posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah selama saya belum mengenal atau belajar di modul ini. Tetapi dengan belajar di modul ini, kita akan nanti sama-sama melihat posisi mana yang harusnya kita terapkan.
Kita akan melihat posisi kontrol ini melalui video contoh posisi kontrol yang harus dilakukan oleh guru. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini siapa ini? Ini siapa punya? Tadi makan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren!
senda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pakai syuting ya si Naren ini. Naren! Tapi bu gurunya nggak pernah ganti baju ya. Ya kayak main bilang aduh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik.
agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan kelima posisi kontrol. Nanti kita akan bersama-sama merefleksikan posisi kontrol mana yang belakangan atau sebagai seorang pendidik yang sering kita lakukan. Nanti akan ada sesi diskusi. Mari kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita punya peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2 atau sepeda motor? Dan kedua, mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana keyakinan ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan budaya positif di kelas kita. Awalnya di kelas, nanti kita akan kembangkan untuk di seluruh sekolah kita. Bagaimana pembentukan keyakinan? Yang pertama, keyakinan lebih abstrak daripada peraturan. Kedua, berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang keenam, semua warga kelas dan sekolah sebentar. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Jadi keyakinan kelas dia bersifat terbuka. Ya, kalau peraturan itu sifatnya lebih memaksa dan dibuat oleh satu pihak. Mau tidak mau harus dilakukan. Nah, kalau keyakinan kelas kita melibatkan siswa. Keyakinan mana yang perlu atau yang bisa kita terapkan di dalam kelas kita? Kalau peserta didik anak-anak tidak menyetujui, kita bisa memikirkan hal yang lain begitu. Jadi didiskusikan dengan murid. Murid dilibatkan secara aktif dan secara langsung. Ini salah satu contoh kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Apa saja peraturan yang ada di sekolah atau saat kita mengajar? Apa peraturan yang kita buat di kelas? Tentunya sebagai guru, kita semua memiliki peraturan. Contohnya, dulu sebelum saya belajar modul ini, saya selalu memiliki aturan dan saya selalu sampaikan kepada murid saya sebelum pembelajaran dimulai. Itu pada masa perkenalan. Anak ibu, ada aturan yang harus diterapkan di kelas saya. Yang pertama, kalian harus hadir tepat waktu. Baik itu di les pertama atau di jam pertama di jam pelajaran saya maupun setelah istirahat. Yang kedua, siswa harus aktif mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, siswa tidak boleh menggunakan handphone di dalam kelas jika tidak dibutuhkan. Artinya, kecuali handphone digunakan sebagai media pembelajaran. Ada saatnya kita menggunakan gadget sebagai media pembelajaran. Nah, itu contoh-contoh peraturan yang saya terapkan ke siswa saya. Belum tentu siswa saya setuju, tetapi saya paksa, kan begitu. Itu sifat peraturan. Kemudian, guru bersama siswa merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, yang ketiga, menempelkan keyakinan kelas. Setelah dirumuskan dari peraturan itu biasanya kata-katanya begitu ya Bapak Ibu. Dilarang membuang sampah, itu peraturan, ya kan? Dilarang datang terlambat, itu peraturan. Tetapi keyakinan kelas kita merubahnya menjadi kalimat-kalimat positif. Misalnya, datang tepat waktu. Tadi kan
dilarang datang terlambat. Kita lihat, datang tepat waktu. Kemudian kita bersama dengan siswa kita menempelkan keyakinan kelas supaya semua anak-anak bisa selalu mengingat dan mengindahkan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Nah, segitiga restitusi ini adalah materi yang terakhir. Ya, ini segitiga restitusi salah satu cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu kita melakukan menstabilkan identitas ketika murid melakukan kesalahan. Misalnya dia datang terlambat. Kita juga pernah di posisi datang terlambat. Artinya kita semua sebenarnya menginginkan melakukan hal yang terbaik, tapi pada saat itu ada hal yang membuat kita terlambat, begitu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasannya. Kenapa dia terlambat? Ada alasannya. Kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Ada alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, di mana kita semua memiliki motivasi internal. Itulah yang tadi harus kita bangun dalam diri setiap peserta didik kita atau murid kita. Mereka memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang coba saya terapkan dan ini sudah dilakukan. Mari kita sama-sama melihat. Ya, ini skenario kasus terlambat masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat. Dan saya mengambil tindakan untuk mengingatkan anak dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi.
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amok atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan saat ini. Ya, Bapak Ibu, demikianlah presentasi dari saya. Kita akan masuk dalam sesi diskusi. Bapak Ibu, kita boleh berdiskusi tentang materi yang telah kita saksikan bersama. Ya, bagaimana sebenarnya tahap atau pembuatan keyakinan kelas terlebih dahulu, lalu menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya silakan kepada teman-teman yang ingin berbagi diskusi untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Bertanya. Oh iya. Nggak malah memperkenalkan diri. Ya, boleh lah. Kalau bukan kan nggak kenal. Sebelumnya perkenalkan, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mary Simorangkir, guru bidang studi matematika. Yang mau saya tanyakan, apa saja contoh nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita kembangkan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Mary Simorangkir. Mungkin Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Kita bahas satu-satu atau kita lanjutkan dengan pertanyaan? Lalu kita akan diskusikan bersama. Bahas. Baiklah Bapak Ibu, mungkin nanti akan ada yang bertanya. Saya jawab dulu pertanyaan dari Ibu Mary. Nilai-nilai kebajikan universal yang perlu kita tingkatkan atau perlu kita kembangkan. Yang pertama, yang mendasar itu pastinya adalah menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain. Itu salah satu nilai kebajikan universal yang harusnya dimiliki oleh atau harusnya disadari oleh setiap peserta didik kita atau kita sendiri sebagai pendidik. Jadi terkadang saya sering menyebutkan kepada murid saya ketika mereka tidak mengerjakan tugas, saya menyebutkan begini, anak ibu, ketika kamu mengerjakan tugas itu untuk apa? Untuk saya, Bu. Artinya kamu menghargai diri kamu sendiri. Dan ketika kamu tidak mengerjakan tugas, kamu menyebabkan apa? Menyebabkan tugasnya menumpuk gitu. Dan dia tidak menghargai waktunya. Artinya kembali lagi kepada penghargaan terhadap diri sendiri. Kemudian menghormati orang lain. Ketika dia mengerjakan tugas, artinya dia menghormati guru yang memberi tugas. Itu salah satu contoh kebajikan universal. Yang lain adalah seperti empati. Nilai empati ini perlu kita kembangkan, ya, perlu kita berikan kesadaran lebih lagi kepada peserta didik kita. Misalnya, ada temannya yang jatuh misalnya, bukan menertawakan, tetapi memberikan bantuan. Kalau nilai kebajikan simpati itu dia hanya sekedar memandang lalu memberikan support dengan kata-kata. Tetapi kalau empati, dia melakukan sebuah tindakan. Kemudian contoh kebajikan universal lainnya yang perlu kita kembangkan di sekolah kita yaitu toleransi. Bagaimana kita sebagai pendidik dan siswa kita juga bisa saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Itulah contoh-contoh
kebajikan universal yang perlu kita kembangkan di dalam lingkungan sekolah kita untuk bisa membuat sekolah kita menjadi budaya positif. Sebenarnya banyak Bapak Ibu ya, ada peduli, rajin, integritas begitu ya, kebersihan, kesantunan, keadilan, itu juga nilai-nilai kebajikan universal. Belas kasih, semangat, berprinsip, dan juga dermawan, dan memiliki keteraturan. Itu contoh nilai kebajikan universal. Terima kasih Bapak Ibu, itu jawaban saya untuk contoh-contoh nilai kebajikan universal yang kita perlu kembangkan. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu, saya persilakan dengan segala hormat dan kerendahan hati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Purnomo. Saya menempuh mata pelajaran Budi. Terkait dengan 5 posisi kontrol restitusi ini, kita tadi sudah sama melihat video dari contoh dari siswa yang terlambat itu. Hukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling sering terjadi adalah 2 yang pertama, yaitu penghukum dan membuat merasa bersalah. Tentunya hal ini menjadi efek negatif terhadap siswa itu, salah satunya dia merasa bersalah dan rendah kepercayaan diri. Terus yang saya lihat juga dari posisi ketiga tadi, yaitu sebagai teman, akan memunculkan juga efek negatif siswa ini cenderung sepele gitu, sepele, oh itu biasa-biasa aja gitu. Dan yang terpentingnya dia merasa tidak bersalah karena sudah melakukan yang keterlambatan tadi. Kemudian yang saya lihat yang nomor 4 dan 5 ini lebih ke bisa lah untuk diterapkan dulu. Jadi menurut Ibu kira-kira di nomor 4 dan 5 ini, pemantau dan manajer ini, kira-kira yang paling efektif gitu untuk kita terapkan di diri kita itu yang nomor berapa? Mengenai posisi kontrol ya, posisi kontrol restitusi, posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Ibu Febri boleh ke depan, silakan Bu. Ya. Ya. Posisi kontrol, penghukum dan pembuat merasa bersalah ini sudah seperti mendarah daging ya untuk kita sebagai pendidik, karena selama ini kita merasa ketika posisi kontrol kita sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah itu akan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Murid akan menjadi disiplin begitu. Karena apa? Karena mereka takut dihukum. Karena apa? Karena mereka tidak mau disalahkan. Kalau kita tadi melihat saat posisi kontrol pembuat merasa bersalah, murid itu sampai meminta maaf berkali-kali. Maaf Bu, maaf sekali gitu ya. Maaf sekali Bu gitu ya. Jadi murid itu menjadi identitasnya gagal di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Dan posisi teman, seperti yang juga telah kita lihat bersama, posisi teman ini kurang efektif karena menyebabkan murid hanya bisa patuh terhadap satu orang. Kalau merasa berteman, kalau posisi kontrol kita sebagai teman, jadi murid itu tidak datang terlambat atau mengikuti peraturan, hanya dia melihat gurunya, tidak kepada semua guru. Dia sopan, dia menyapa guru, dia mengerjakan tugas itu hanya kepada guru tertentu, tidak kepada seluruh guru. Artinya motivasi ini datang dari luar, motivasi ekstrinsik. Jadi kalau bukan guru itu yang mengajar dia tidak bersemangat belajar. Kalau bukan guru itu yang memberikan tugas, dia tidak mau mengerjakan. Kalau bukan guru itu yang meminta dia melakukan sesuatu, dia cuek, tidak peduli. Inilah kekurangan daripada posisi kontrol kita sebagai teman. Dan satu hal lagi, murid seperti yang disampaikan Pak Rahmat tidak menghargai peraturan. Nah, Bapak Ibu tadi disampaikan posisi yang paling bagus itu adalah ketika posisi
posisi kita sebagai manajer. Tetapi sebagai pemula, ya, kita akan memulai melakukan disiplin positif di dalam ruangan kelas kita, ya. Itu tidak mudah. Kita harus memulainya dengan perlahan. Kita boleh mencoba mempraktekkan posisi pemantau terlebih dahulu. Pemantau itu seperti apa? Artinya kita mengingatkan murid tentang peraturan apa yang harus mereka ikuti. Itu dulu. Kita menanyakan dulu, peraturannya yang mana yang dia langgar. Gitu. Sulit mungkin untuk langsung menjadi posisi manajer ini karena kita sudah terbiasa dengan posisi kontrol 1 dan 2 sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, inilah Bapak Ibu yang selama ini kita jalankan karena kita merasa pembelajaran itu untuk guru. Kita tidak pernah memikirkan kesiapan siswa. Tadi di awal untuk memulai disiplin positif, di budaya positif di sekolah, di kelas, kita itu harus memulai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu proses penyesuaian yang dilakukan oleh guru dalam memberikan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Kita tidak mengetahui kalau selama ini murid-murid kita memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Kebutuhan belajar itu ada 3. Yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, dan yang ketiga profil belajar murid atau gaya belajar. Nanti kita masuk ke dalam kelas, kita memberikan materi, padahal materi itu baru. Materinya baru, kita ajarkan sekali, lalu kita memberikan pertanyaan, ya. Ketika ada murid yang tidak bisa menjawab, kita tidak ragu menjudge atau tidak mengatakannya secara langsung, tapi kita langsung ambil poin. Anak ini nggak tahu apa-apa, begitu. Anak ini lamban. Tapi kita tidak berpikir kalau anak-anak minat terhadap pelajaran itu berbeda-beda. Ada anak yang minat pelajarannya ke olahraga, ada anak yang minatnya di bahasa Indonesia, ada anak yang minatnya ke seni. Nah, harusnya kita bisa memberikan kebebasan kepada anak. Mereka memilih mengerjakan tugas atau kita menghubungkan materi pelajaran kita dengan minat-minat mereka. Dan yang ketiga, itu adalah profil belajar murid atau gaya belajar murid. Kita cenderung hanya dengan satu metode, ceramah. Lalu kita hanya menggunakan media papan tulis. Sementara ada anak-anak kita yang profil atau gaya belajarnya itu visual. Dia lebih menangkap atau dia lebih mudah belajar, menangkap pelajaran itu dengan gambar-gambar. Ada juga anak yang gaya atau profil belajarnya auditory. Dia lebih senang mendengar. Ada juga yang audiovisual. Dia senang mengamati video. Ya, dia senang mengamati video. Dia lebih mudah belajar melalui video daripada buku bacaan, daripada gambar, begitu. Dia senang dengan hal yang bergerak. Kemudian ada gaya belajar kinestetik. Mungkin di kelas kita banyak kita jumpai anak yang nggak bisa diem. Kalau anaknya berdiri, sebentar-sebentar pergi ke belakang, pergi ke tempat temannya, atau dia rajin datang ke kita, nggak mau diem. Dulu saya selalu bilang begini, kalau ada anak yang dia berdiri, sebentar-sebentar berdiri, entah apapun pergi ke sana, dia punya temannya pergi ke sana. Nah, itu adalah salah satu gaya belajar kinestetik yang memang dia tidak bisa diam pada saat belajar di posisinya. Berikan saja dia kesempatan. Kalau dulu saya bilang, bisulmu besar ya, sakit kalau duduk. Begitu. Tapi kalau sekarang saya lebih begini. Kamu mau lihat punya siapa? Silakan langsung bentuk kelompok, diskusikan tugasnya. Nah, lebih seperti itu. Jadi kembali tadi ke posisi kontrol. Bukan hanya dalam masalah-masalah tadi
ruangan kelas. Pernahkah kita bertanya, kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Kita cenderung menganggap itu hanya alasan kalau dia bilang semalam saya sakit bu misalnya. Kadang kan ada anak yang begitu jauh, saya sakit bu semalam. Tugas ini tuh dari minggu lalu, bukan semalam. Yang nggak kita sadari Bapak Ibu, dia belajar dari Senin sampai Sabtu, setiap hari ada tugas, ya kan? Dan bukan hanya kita yang memberikan tugas, semua guru memberikan tugas, tetapi kita minta anak ini mengerjakan tugas tepat waktu. Ada hal-hal yang mungkin dia kerjakan terlebih dahulu, lalu dengan kondisi-kondisi yang mungkin tidak bisa dia mengerjakan tugasnya. Semalam nenek saya meninggal bu, kami semua pergi ke rumah nenek, buku saya tinggal di rumah, jadi saya tidak bisa mengerjakan tugas. Banyak, tapi kita menganggap itu hanya sebagai alasan. Kita tidak pernah mencoba berada di posisi murid. Bagaimana mereka menerima 14 sampai 16 mata pelajaran dalam satu minggu, di mana tugasnya yang menumpuk. Lain lagi ketika kita bertanya hal yang baru, kita maunya siswanya mengerti, gitu. Sebagai guru kita maunya siswanya mengerti. Itu aja kamu nggak tahu, gitu. Kemarin saya bertanya di kelas 11, kami berbicara mengenai gambar perspektif lalu masuk ke konstruksi. Anak ibu, kalau membuat sebuah bangunan kita membutuhkan memikirkan konstruksi, gitu. Saya tanya, coba di mana gedung-gedung besar yang banyak? Pastinya di kota besar. Apa ibu kota Sumatera Utara? Si anak tadi jawab Jakarta. Nah, bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Saya pribadi sebagai guru merasa saya gagal. Karena apa? Saya bukan menanya di luar, tapi di dalam. Kita adalah bagian dari Sumatera Utara, tetapi dia tidak tahu. Jadi kita tidak memantau perkembangan belajar si anak ini. Di sini yang bertanggung jawab bukan hanya guru geografi, ya kan Bu? Tapi kita semua. Itu adalah pengetahuan umum yang harusnya diterima anak jauh-jauh sebelum dia masuk ke SMA bahkan. Dan perlu kita tekankan kembali di SMA. Pertanyaan yang sangat dasar. Belum lagi kita nanya nanti, ibu kota negara kita apa? Berapa provinsi yang nambah? Sekarang provinsi Indonesia nambah gitu. Nah, itu adalah salah satu kegagalan kita dalam memantau perkembangan belajar anak. Itu Bapak Ibu, itu ya Pak Ahmad jawaban dari saya. Tapi memang lebih baik kalau kita bisa menerapkan posisi manajer ini. Posisi manajer ini sebenarnya kuncinya adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari solusi terhadap masalahnya. Itu dia. Tadi kan ibu yang pesek yang mirip saya itu, gurunya pesek. Gurunya pesek. Pas saya lihat video itu pertama kali dulu dibuka modul, kok pesek aja ini. Kok mesti pesek gurunya ya kan Bu? Agak tersinggung saya. Udah gitu mukanya batak kan? Nah, iya kan? Pintar ya Bu? Iya. Actingnya bagus ya Bu. Tadi saya acting saya nggak bisa. Wajah saya itu memang wajah batak banget dan memang dia nggak bisa sebagai manajer. Kayak bawa berantem aja muka saya. Saya nanya siswa, kamu tahu keyakinan kelas kita apa? Itu mukanya kayak ngajak gaduh gitu. Memang kita apa Pak? Nah, itu mukanya. Iya. Jadi ekspresinya pada saat dinilai juga video saya kemarin yang dikomentari adalah ekspresi saya. Memang padahal saya memang cocoknya peran antagonis mungkin. Kan cocok manajer. Nah, ini perlu kita lakukan. Sebenarnya tidak sulit. Jadi kita menanyakan, kalau dia tidak mengerjakan tugas, menurut kamu bagaimanalah cara kamu bisa mengerjakan tugas? Begitu. Jadi kita membiarkan murid itu yang mencari solusinya sendiri.
Tetapi yang Bapak Ibu kembali lagi, nanti pertanyaannya begini. Aduh Bu Sri, 36 orang siswa loh Bu, satu-satu ditanya. Iya kan Pak Rahmat? Kalau Pak Rahmat masih bisa karena guru BP kan. Kalau kita sebagai guru mata pelajaran 36 orang dan berapa kelas? Saya sendiri 13 kelas. Bisa Bapak Ibu, 2 les, 5 orang masih kita tanyai, nggak ada materi kita yang nyampe. Iya kan? Hanya untuk pengenalan, kan gitu. Nah, ada solusinya semua, kan gitu. Ada solusinya. Yang pertama tadi membuat keyakinan kelas. Yang pertama. Terus bagaimana cara kita mengetahui minat belajar siswa, kesiapan belajar siswa? Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum pelajaran itu dimulai. Pertanyaan pemantik itu seperti apa? Pertanyaannya berhubungan dengan materi kita, tetapi pertanyaannya singkat-singkat saja. Misalnya materi kita tentang gambar, pertanyaannya mungkin apa yang kamu sukai? Gambar apa yang kamu sukai? Kan gitu. Lalu proses belajar seperti apa yang kamu mau untuk membuat gambar yang bagus? Gambar apa yang menurut kamu menarik? Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nantinya akan dijawab siswa, yang bisa kita buat untuk mengembangkan pembelajaran kita menjadi pembelajaran berdiferensiasi. Itu dia Bapak Ibu. Kita mulai dulu di posisi pemantau, lalu pelan-pelan kita bisa ke posisi manajer. Tapi yang paling penting dari semuanya ini adalah kontrol emosi. Nanti selanjutnya pembelajaran sosial emosional. Karena terkadang saya pribadi juga kalau ada yang membuat saya bad mood dari ruangan kelas, nanti masuk ke kelas yang lain bad moodnya belum hilang, padahal anaknya udah ganti. Jadi beda rasanya ingin mengajar, ya kan gitu. Iya Bapak Ibu, terima kasih. Kalau ada pertanyaan lain, demikian materi dari saya. Saya meminta kesediaan Ibu Putapea ya, saya langsung azab, dan Ibu Sri nanti akan sekaligus menutup kegiatan ini untuk memberikan refleksi dari kegiatan kita pagi hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita untuk mengemukakan umpan balik dengan yang sudah kita dengar ceramah dari Ibu Sri Apriyani tadi. Setelah Yang mana Ibu sayang? lima sebagai pemantau penghukuman, setelah kita dengarkan penjelasan dari tadi, memang selama ini sepertinya kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah terhadap kita di depan kelas. Sepertinya kita lebih sering melakukan sebagai penghukum. Jadi rupanya setelah mendengarkan penjelasan dari 5 posisi kontrol restitusi yang dari tadi, sebaiknya kita tidak hanya bertindak sebagai penghukum saja, yang lebih baiknya sebagai pemantau atau manajer. Jadi setelah mendengarkan ini tadi, sehingga kita jadi punya prinsip, rupanya masih ada metode yang lebih bagus. Berarti saya itu di dalam kelas terhadap anak murid seharusnya begini, kita sudah mengambil prinsip yang lain dengan yang kita lakukan selama ini. Kira-kira demikian yang saya kemukakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Tapea untuk refleksinya dalam kegiatan ini. Ya,
Siboya tadi, intinya sebaiknya kita berusaha menjadi posisi pemantau dan manajer ya Bu. Tapi ya kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Terima kasih Bu. Kami serahkan kepada Ibu Sri. Sekaligus Bu Sri akan menutup pertemuan kita pagi hari ini. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sedikit refleksi maupun umpan balik berupa kesan dan pesan saya terhadap presentasi yang telah kita laksanakan pada hari ini oleh Ibu Sri Afriani Sinaga. Saya melihat sama seperti Ibu Tapea, posisi saya sebagai pendidik sering sebagai penghukum, bahkan juga pembuat merasa bersalah. Tapi dengan pemaparan dari Ibu Sri tadi, mudah-mudahan dengan kerjasama dengan sesama guru bisa kita menjadi seorang pemantau maupun manajer sehingga terciptalah budaya positif di sekolah kita yang menjadikan anak-anak kita bisa memperoleh kedisiplinan yang berasal dari diri dia sendiri, yaitu dari dalam diri, yaitu intrinsik, bukan dari semata-mata dari luar. Nah, dengan demikian itulah sebagai kesan dan pesan saya. Marilah kita bersama-sama untuk lebih menanamkan budaya positif lagi ke depannya, sehingga di sekolah kita terciptalah kedisiplinan untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, dengan demikian selesailah acara kita pada hari ini, presentasi dan diskusi tentang implementasi budaya positif oleh Ibu Sri Afriani Sinaga. Dengan demikian kita tutuplah acara kita ini. Terima kasih.